Selamat malam kesayangan Inang. Horas, horas, horas. Hari ini kita akan membahas soal kecombrang atau onje. Kenapa? Karena baru panen dari kebun Inang di Sentul. Jadi tadi siang Sumi dan Ibu Nana pergi memanen ini semua. Dan inilah yang sudah terlihat di depan Inang. Dan ini juga bisa jadi pajangan. Kalau bisa dilihat tuh di kanan dan di kiri itu adalah bunga kecombrang. Cantik ya, seperti tulip. Nah, mau berbagi soal manfaat dari kecombrang ini. Pasti banyak yang sudah tahu ya, dibikin untuk sambal, terus rujak, lalu masakan, dan orang-orang Batak ya, terutama yang masak arsik itu harus pakai rias. Kita menyebutnya rias karena tidak akan jadi arsik kalau tak ada si rias ini. Nah, ternyata yang namanya onje atau kecombrang ini itu manfaatnya banyak sekali, manfaatnya luar biasa. Nah, ada beberapa artikel yang ingin Enang tunjukkan. Coba Gip. Yang pertama, tahun 2011. Benar gak Gip? 2011 ya. 2011 itu ada jurnal dari BM Research Note yang melihat kandungan dari antioksidan yang ada di dalam si kecombrang ini. Jadi mau membuktikan ini benar nggak sih banyak antioksidannya gitu. Researchnya menunjukkan bahwa memang antioksidannya ini sangat kuat dan ini paling kuat. Ini kelihatan nggak? Lebih jelas nggak kalau kayak gini, Gip? Nih, bukan hanya bunganya, bahkan batang, rimpang, dan daun tanaman kecombrang ini sangat tinggi antioksidan. Artinya semua bagian dari tumbuhan ini mengandung antioksidan yang sangat-sangat tinggi. Apakah yang namanya antioksidan itu biasanya ada kandungan senyawa yang namanya flavonoid. Flavonoid ini salah satu senyawa antioksidan yang sangat baik untuk menangkal kerusakan sel dan tubuh. Jadi bisa bikin tubuh kita itu selnya jadi lebih kuat dan tidak rusak. Nah, tingginya kandungan antioksidan ini membuat kecombrang dikenal sebagai tanaman anti kanker. Anti kanker, kenapa? Karena yaitu tadi menghambat kerusakan sel, lalu juga dia bisa menangkal khususnya ya kanker payudara. Lalu juga selain menghambat sel-sel yang jahat, tanaman ini juga mengandung antibakteri. Antibakteri ya Gip ya. Yang ketiga, tanaman ini memiliki kemampuan yang signifikan. Yang ketiga ya. Yes, yes. Yang dapat merespon gejala penyakit yang disebabkan oleh mikroba patogen. Nah, pengujian dari jurusan Teknologi Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Riau pada tahun 2016, ekstrak batang tanaman kecombrang mengandung zat antibakteri yang dapat menghambat pertumbuhan berbagai bakteri seperti Bacillus cereus, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, dan Staphylococcus aureus. Jadi banyak sekali bakteri-bakteri berbahaya yang bisa dihambat pertumbuhannya dengan tanaman yang canggih ini. Oke. Lalu gambarnya ya Gip ya. Next ya. Studi yang diterbitkan dalam Pakistan Journal of Biological Sciences mengungkapkan bahwa kecombrang ini berpotensi sebagai bahan pangan yang memiliki kandungan antioksidan, antibakteri, anti kanker. Canggih banget ya.
Dan satu hal lagi, Inang tuh suka banget harumnya. Jadi dia tuh harum banget, dan harumnya tuh yang kayak lebih lembut dari sereh dan lebih wangi karena mm, dia tidak apa tidak 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 sengit, tetapi kalau dipegang aja tangan kita tuh jadi ikut wangi. Apa saja kandungan dalam 100 gram kecombrang? Ada air 90 gram, kalori 34, protein 0,9 gram, lemak 1,0 gram, karbohidrat 6,7 gram, serat 2,6 gram, lalu kalsium ada 60 miligram, fosfornya 16 miligram, zat besinya 1,0 miligram, kalium 650,6 miligram. Tinggi ya kaliumnya ya, tinggi banget. Lalu ada retinol, vitamin A 0,0 mikrogram. Ada retinol, retinol itu bagus untuk kulit. Beta karotin itu juga bagus banget, 0,0 mikrogram ya. Ada karotin total 73 mikrogram. Lalu ada thiamin, vitamin B1 0,0 miligram. Ada vitamin B2 disebut juga riboflavin 0,02 miligram. Ada niacin, vitamin B3 0,8 miligram. Lalu ada vitamin C 0,0 miligram. Jadi komplit banget kandungannya ini. Nah, kecombrang ini atau honje disebut juga sebagai macam-macam di berbagai bagian ya. Di Jawa Barat itu disebut sebagai honje di sana. Dipakai jadi bagian sambal kalau biasanya dibikin rujak, lalu dikukus jadi pecel kalau di Banyumas. Nah, di Pekalongan kecombrang ini diiris-iris lalu dibikin campuran megana. Itu enak banget. Megana itu urap yang bahannya itu dari nangka muda. Inang sering banget makan megana ini di Jiwa Jawi di Jogja. Itu ada restoran miliknya Iyung dan Romo Sitok Srengenge yang menjual makanan-makanan Indonesia dan khas Jawa ya, kebanyakan itu enaknya minta ampun megananya. Lalu di Malaysia dan Singapura juga menjadi bahan yang sangat penting dalam masakan laksa gitu. Kalau di Tanah Karo, buah honje muda disebut asam cekala. Kuncup serta polongnya menjadi bagian pokok dari sayur asam. Nih kuncup nih, kuncupnya nih. Lalu juga, nah ini yang paling penting nih ya, masakan Batak itu yang sangat populer dan juga masakan yang paling disukai, harus ada dalam setiap pesta adat, namanya arsik. Nah, arsik tuh nggak jadi ini kalau nggak ada ini. Arsik jadi menggunakan si asam cekala disebutnya. Kuncup bunganya dimasak dengan daun singkong, jadilah dia bulung gadung alias daun singkong tumbuk. Makanan kesukaan Inang tuh sama teri yang di belado. Udah deh, setiap hari bisa makan banyak. Lalu itu masakan yang khas Tapanuli Selatan ya, bulung gadung. Di Pelabuhan Ratu, buah dan bagian dalam dari ini nih, pucuk honje ini dipakai untuk sambal. Jadi bikin sambal dimakan dengan ikan bakar. Ini kan kalau dicabut nih dia bisa lepas nih satu-satu. Dan dia itu yang ini yang dimasak tuh. Ya. Enak banget. Di Sulawesi Selatan, tanaman dan buah honje dikenal sebagai patikala. Dipakai untuk ikan kuah kuning atau palumara. Lalu juga di Luwu dipakai seperti masakan kapurung yang menjadi bumbu dari aneka jenis makanan seperti urap. Seneng megangnya. Nah, ada satu lagi nih yang paling canggih. Minang juga biasanya nih kalau di kebun ya, saya tidak mandi dengan sabun, tidak ada bahan kimia. Jadi pakai
1 daun sirih, 2 daun sereh wangi, 3 daun dari adas pulosari, dan yang paling canggih untuk menjadi sabun alami, tidak merusak tanah, tidak merusak air, dan juga tidak merusak kulit, malah menjadi kulit ini jadi kinclong dan juga menghilangkan jerawat, penyakit campak juga hilang. Pakai ini nih mandinya. Jadi ini dihancurkan batangnya atau daunnya, dicemak-cemak gitu, terus digosokin ke seluruh badan, ke muka terutama ya, di muka. Nanti dia akan mengeluarkan busa yang wangi, warnanya kuning. Nah itu tadi kandungan-kandungan yang ada di dalamnya itu yang dahsyat, yang akan membersihkan semua kotoran, bakteri, dan juga antioksidan juga kan. Jadi penyakit campak juga bisa diobati sama sabun dari ini daun onje. Nah apalagi yang saya suka lakukan, saya bikin teh. Ternyata kalau ini mengandung antioksidan berarti bisa diminum, bisa untuk cuci muka, bisa untuk masker, bisa untuk membersihkan luka-luka dan juga gatal-gatal karena dia mengandung antibakteri yang sangat manjur gitu. Nah kalau dari rimpangnya ya, itu seperti umbinya yang di dalam tanah itu bisa memperoleh bahan pewarna kuning. Jadi orang Sunda zaman dulu kalau cari pewarna itu kan bisa dari pohon citarum, itu dapat warna indigo karena nama tanamannya adalah indigo vera, ya kan? Ini dapat warna kuning. Lalu pada masa zaman dahulu kala juga dipakai untuk anyaman. Ini karena ini berserat gitu, juga bisa sebenarnya batang semuanya ini diolah, direndam dulu berkali-kali, bisa dianyam, lalu juga bisa jadi bahan kertas gitu. Terakhir fotonya ini disebut terkenal dengan nama torch ginger. Foto yang terakhir ya Gip ya. Torch ginger atau torch lily, also known as an onje cantan, torch ginger, ginger flower, or red ginger lily, or torch lily, or wild ginger, and also wax flower and siantan. So the name of kecombram itu adalah torch ginger bahasa Inggrisnya, but they also call it torch lily or wild ginger. Kecombrang is a predominantly used for its unopened flower buds. Jadi yang sebelum kebuka ini yang masih kuncup. The unopened flower buds and as a staple flavoring in Southeast Asia, especially in Malaysia. Yang tadi Inang jelasin bahwa dia memang menjadi bahan yang sangat penting untuk masakan laksa. Ya. Udah ya Gip ya. Jadi luar biasa, ditanamnya juga gampang. Dan ini ada macam-macam. Yang merah muda ada, yang ini yang seperti tulip nih, merah tua, yang paling banyak di kebun saya yang seperti ini. Dan ini nggak pernah berhenti sepanjang tahun. Makanya kalau di rumah saya tuh nih, kayak yang di studio ini juga, itu adalah bunga yang seperti tulip, tapi itu bunga kecombrang atau bunga onje, torch ginger atau torch lily. Begitu banyak manfaatnya, and this is one of my favorite plants. Baik dari bunganya, daunnya, semuanya berguna. Dan yang paling penting, batangnya, daunnya atau bunganya bisa dibikin teh. Ini Sumi tadi bikinin, wangi seperti pala dan segar banget rasanya. Jadi kayak antibakterinya itu dari harumnya aja kerasa bahwa this is good for your body, this is good for your throat, this is good for your skin. Jadi tanamlah di rumah, lalu pakailah dari mulai bunga, daun, batang sampai ke rimpangnya. Saya tiap hari selalu bikin ini, nggak usah pakai hitung-hitungan. Ada daunnya dimasukin aja ke dalam teko yang besar, lalu satu harian itu ada tamu, ada mau dibawa, dimasukin dalam tumbler. This is also my drink. Jadi ada daun mangga, ada daun honje atau daun kecombrang juga. Mana aja yang lagi banyak, kalau ini lagi panen ya minum ini terus
gitu. Dicoba ya kesayangan Inang dan, kasih tahu Inang komennya kalau sudah coba supaya bisa, menjadi lebih sehat kita semua dan juga mengurangi bahan kimia yang bisa merusak tubuh, merusak tanah, dan merusak kita punya air. So, cobalah kecombrang. Cheers. Terima kasih. Sampai jumpa di panen yang akan datang. Sayangan Inang, SKS salam kasih sayang. Horas, horas, horas.